di Jawa dulu itu. Dimas Kanjeng. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Menteri itu kan? Ya, menteri dan anggota DPR pusat, Pak. Lama. Senior itu, Pak. Doktor Golkar. Masuk di acara ini lagi, acara TV One itu waktu itu. Iya. Dia meyakini gitu. Marwah Daud cium tangan 7. Iya. Nah ini ya. Marwah Daud cium tangan 7 maha guru palsu Dimas Kanjeng. Iya. Ya model kayak gini, Pak, kayak si siapa tuh Yusuf Mansur kan, udah serahin lo semua hartamu, kasih ini. Giliran dia nih sekarang kalau lagi ada gempa kemarin, serahin juga dong hartamu Yusuf Mansur. Dia nggak bisa tuh, nggak berani. Nggak berani. Malah dimarahin, Pak, yang ngomong gitu. Kan gampang dibodohin, makanya bodoh lah. Coba. Nggak ada satupun orang Islam, nggak ada satupun polemikus Islam yang berani mengkritik Yusuf Mansur seperti saya ngoceh-ngocehin si pendeta gila betul itu kan. Sama kayak UAS sama Rizik. Dia suruh berani penggal pala orang, bom bunuh diri, suruh dia tantangin, kamu dong coba anakmu atau istrimu atau keluargamu, coba kamu yang bom bunuh diri, nggak mau, bisa dimarahin itu. Ingat nggak kemarin ada yang pakai akun namanya Anak Bangsa, lalu nyuruh saya untuk bunuh orang, bunuh ini, bunuh itu, dimobilisasi. Lalu saya bilang kamu aja nggak berani tamak muka, kamu aja jalanin sendiri, berani nggak? Ngamuk-ngamuk dia kan. Itulah bedanya orang Kristen sama orang Islam. Nggak ada itu ngawur, saya omelin langsung saya katanya. Kita diajarin untuk malah mengampuni, mendoakan, ya, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, gitu. Nggak ada. Langsung ngamuk-ngamuk dia. SK lanjut Pak. Iya Pak Paul. Jadi kan judulnya Murtadin membakar gereja ya Pak. Judul doang Pak. Ya, jadi ngomong aja apa saja boleh hari ini, bebas. Ya, jadi kalau saya baca berarti dia sebelum murtad kan kesaksiannya membakar gereja, berarti waktu masih jadi Muslim ya Pak. Iya. Membakar gereja. Kalau orang Kristen mah jarang ya Pak ngebakar gereja ya. Ngebakar masjid maksudnya. Ya ngebakar masjid. Kalau orang Kristen ngebakar masjid belum ada Pak. Iya, atau wihara gitu. Belum pernah dengar. Ya. Tolikara itu bukan dibakar loh Pak, itu tidak sengaja terbakar loh Pak. Iya. Nah, dan itu bukan Muslim, masjid loh Pak, bukan musola, itu rumah. Kalau Muslim mah puluhan ribu Pak udah Pak. Waduh, udah nggak tahu, udah nggak terhitung dah itu. Jadi saya baca nih Pak berita CNN Indonesia, jumlah pembakaran gereja sudah mencapai 1.000 kasus pasca Indonesia melewati masa reformasi, gitu Pak. Jadi terakhir terjadi pembakaran 2 gereja oleh kelompok orang yang tidak dikenal di Aceh Singkil. Berarti ini beritanya waktu tahun berapa tuh Aceh Singkil ya? Jadi mungkin 2018 apa 2017 itu waktu itu kejadiannya. Belum lagi ditambah yang beberapa tahun sekarang 2022 nih begitu. Jadi menurut datanya pembakaran mulai terpublikasi itu sejak tahun 1967. 1967 itu kenapa banyak gereja dibakar waktu itu karena disinyalir adalah naiknya persentase penganut agama Nasrani baik Katolik maupun Kristen. Jadi penganut pada tahun 1967 Nasrani itu naik dari 2% menjadi 6% Pak, gitu. Jadi ada kenaikan 4% penganutnya. Nah itu yang menyulut emosi para Muslim intoleran sehingga terjadi pembakaran untuk pertama kalinya katanya. Jadi waktu itu juga Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa Konghucu bukanlah agama dan melarang adanya aktivitas berbau semacam itu ya. Jadi sehingga itulah yang membuat banyak para keturunan Cina yang Konghucu akhirnya berpindah keyakinan menjadi pemeluk Nasrani begitu ya, jadi pemeluk Kristen begitu ya. Nah, jadi semakin mereka melakukan intimidasi
kekerasan, pembakaran, justru yang luar biasanya malah kekristenannya jadi meningkat begitu. Jadi ini ada relevansinya begitu ya. Semakin berita itu viral, ada penutupan gereja, perlakuan intimidasi, kekerasan, Kristennya semakin naik, ya kan? Kemarin aja kan sudah banyak tuh ulama-ulama dan MUI-nya dan ustadz-ustadznya kebakaran jenggot kan. Bahkan si Tengku Jul aja udah mati. Waduh, ini 10 juta sudah nih yang murtad katanya. Bahkan ustadz yang lain bilang 2 juta setiap tahun nih murtad begitu. Nah, bahkan sekarang yang dulu daerah-daerah yang sulit tersentuh seperti Padang, Aceh, ya, yang relatif lebih Betawi, yang relatif lebih fanatik, sekarang sudah banyak gereja dan banyak yang murtad begitu. Seiring dengan ya banyak pelarangan-pelarangan ibadah, rumah gereja ditutup, penangkapan-penangkapan, intimidasi-intimidasi, pembakaran-pembakaran gereja. Justru semakin terekspos, semakin mereka mempertanyakan ajarannya. Kenapa harus sampai mesti bakar tempat ibadah orang lain, menangkap-nangkap para YouTuber begitu, menangkap-nangkap, mengintimidasi dan kekerasan. Akhirnya kacau, ajaran mereka semakin tergerus begitu ya, semakin banyak orang mempertanyakan dan nggak percaya begitu. Pada dasarnya kan orang nggak mau lah, masa mau hidup di dalam kekerasan. Mereka habib-habib, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memang dari kadrun ajaran Yaman Arab yang menampilkan kekerasan, ya itulah yang justru merugikan mereka sendiri begitu, yang melapor-lapor ya, yang nggak mampu menjawab dengan intelektual, dengan akademis. Yang ada lapor-lapor, ya justru malah tergerus mereka, semakin diragukan ajarannya mereka begitu. Kenapa nggak dilawan data dengan data? Kenapa harus dengan intimidasi, memasukkan bui segala macam begitu? Jadi berdasarkan CNN ini, zamannya B.J. Habibie mimpin negeri ini aja sudah ada 162 gereja yang dibakar. Angka itu melonjak tinggi lagi waktu zamannya Gus Dur. Pada masa Gus Dur ada 360 kasus. Zaman Megawati kebakaran itu turun di angka 160 kasus katanya. Tapi di zaman SBY naik lagi tuh jadi 500 kasus pembakaran gereja gitu. Tapi pemerintah SBY waktu itu ya enggan mengakuinya data itu ada begitu. Nah, jadi pembakaran gereja HKI Sukamakmur di Aceh Singkil tahun 2015. Berarti ini data ini udah sekitar tahun 2015 kira-kira. Terus Martina Beru itu warga desa Sukamakmur Kecamatan Aceh Singkil juga menjadi salah satu pengurus gereja, mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan lah, dipersulit lagi dengan IMB, SKB 2 menteri segala macam begitu. Pokoknya berusaha untuk dihambat supaya intinya jangan sampai banyak orang yang murtad percaya ajaran Kristen begitu. Jadi intinya seperti itu begitu, pembakaran gereja, penutupan, penangkapan, intimidasi. Semuanya seperti itu begitu ya, lewat FKUB, lewat perda-perda syariah Satpol PP-nya segala macam. Jadi menghambat, dan itu bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak lakukan hal-hal seperti itu ya, di Pakistan, di Mesir begitu. Mesir aja banyak, pokoknya kalau ada masalah-masalah politik aja. Kayak kemarin yang Ikhwanul Muslimin itu siapa jagoannya, presidennya Presiden Morsi itu ditangkap ya kan, turun dijatuhkan, justru dipakailah isu itu untuk membakar gereja-gereja dan melakukan penyerangan, toko-toko, menjarah segala macam begitu ya. Sampai itu ada sekitar 100 gereja dibakar di Mesir begitu ya, oleh kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin yang memprovokasi. Dan yang melakukannya siapa? Ya banyak kan muslim-muslim yang nggak ngerti begitu ya, yang gampang diprovokasi, ngebakar ya, menjarah begitu. Sehingga ya banyak juga mereka yang mati ya, hampir 600 waktu itu tentara polisi Mesir itu melawan Ikhwanul Muslimin dan ditangkepin karena mereka melakukan demo yang justru melakukan pembakaran anarkis begitu. Nah, jadi kita lihat kenapa ajaran ini kok bisa gampang banget
ngebakar. Ajarannya kok rese banget, mesti membakar gereja-gereja begitu ya. Jadi kan kalau kayak tadi murtadin kan berarti dia lakukan sebelum jadi Kristen begitu ya. Nah, justru kenapa mesti diajarin hal seperti ini? Dan ini kan ternyata ajarannya ini memang udah ada hadisnya melarang begitu. Pokoknya mereka nganggap ini gereja-gereja ini musyrikun begitu. Tapi di abad modern ini justru ditertawai, dan ajaran-ajaran model gini pasti akan ditinggalkan. Kita juga ingat waktu zaman Situ Bondo ya. Padahal gara-gara ada satu orang, saya nggak tahu itu murtadin atau apa, dia ini seorang muslim juga, Saleh namanya. Nah, dianggap penistaan terhadap Islam ya, nggak tahu kasusnya apa gitu. Tapi dianggap penistaan. Tahu-tahu bisa diprovokasi. Wah, itu udah ditangkap si Saleh itu, sekarang kabur lagi ke gereja. Akhirnya dibakar. Ya, 1.000-2.000 orang datang ke gereja itu ngebakar, dan akhirnya terus berujung sampai toko-toko dijarah. Itu hampir berapa puluh gereja itu dibakar, dan bahkan ada juga kan pendeta yang sampai di rumahnya itu mati ya, satu keluarga kalau nggak salah itu kasusnya dulu di Situ Bondo begitu, dibakar hidup-hidup. Jadi sadis. Orang akhirnya melihat, orang muslim sendiri yang baik akan melihat kok ajarannya ini gampang banget memprovokasi orang jadi berbuat biadab, jadi berbuat sadis, jadi berbuat barbar begitu. Nggak ada peri kemanusiaannya begitu ya, mau menang sendiri, merasa paling benar sendiri. Padahal kalau ditelaah, siapa yang mau ngikutin ajarannya yang model kayak begitu? Kawin banyak, poligami, ya, sampai kayak model Syekh Puji ngawinin anak kecil. Ya, siapa yang mau di zaman modern ini ngikut ajaran seperti itu begitu? Ya, jadi sempurnanya dari mana? Mereka nggak bisa berintrospeksi diri gitu. Nah, kalau orang kita kan pintar ya, mana ada kita yang mau ngajarin ngikutin seperti itu. Musa, Daud aja walaupun dianggap nabi, buat mereka, dan di dalam sejarah kekristenan bahwa mereka juga dipakai Tuhan bisa membelah laut, tapi kalau mereka kawin lebih dari satu ya nggak akan diikutin, nggak akan diteladani. Kita juga bisa koreksi itu perbuatan salah begitu. Nah, tapi mereka berbeda, lain begitu, jauh lah jadi ajarannya itu. Jadi kita bisa ngelihat kok begitu rese banget nih ajarannya begitu ya. Jadi patutkah diikutin ajaran model kayak begini begitu ya? Buat kita orang pekok aja lah yang mau ngikutin ajaran-ajaran model kayak begini ya, begitu Pak Paul. Jadi kita lihat selama ini yang banyak melakukan pembakaran kok mereka ya begitu ya, gitu Pak Paul. Terima kasih. Banyak Pak yang mau ikut ajaran itu Pak. Iya. Ya, itu tadi cuma orang tolol aja tapi yang ikut. Nah, Iya, masalahnya banyak orang tolol, Pak. Masalahnya lebih banyak orang tolol Pak di Indonesia, Pak. Itulah ya, masalahnya. makanya dipelihara Pak, dipelihara juga. Makanya dipelihara dan ajaran itu tetap diadakan supaya merintah mereka itu lebih gampang, Pak. Iya, kalau perlu disubsidi negara, Pak. Coba kalian diperintah orang-orang Kristen, waduh, kritis-kritis, Pak. Mumet pemerintahnya, Pak. Iya. Yang diperintah orang Islam masa dikasih ewek sama dikasih owo selesai, Pak. Iya. Iya kan, gampang. Supaya kelasnya levelnya RI 2-nya itu yang model-model si sekarang Maruf Amin, yang on begitu, yang iya, kelasnya kayak gitu. Nah itu selevel profesor, doktor saja bisa cium tangannya siapa itu? Bagus. Siapa itu yang di Lombok itu yang penggandaan uang, lupa lagi namanya. Si ini Mutia. Bagus. Bukan. Itu kan Menteri Kesehatan itu loh yang cium uang, cium tangannya itu loh yang bisa menggandakan uang di Lombok itu loh, di Mataram. Oh, yang di Mataram. Yang di Jawa kan dulu ada tuh, yang di Jawa Pak, di Jawa Pak Paul. Yang menggandakan uang itu siapa itu namanya? Yang pakai bajunya yang longgar itu, Pak. Iya, yang saya juga lupa namanya. Kasus penggandaan uang. Iya, di Jawa dulu itu. Dimas Kanjeng. Kanjeng Dimas. Menteri itu kan? Iya, menteri dan anggota DPR pusat, Pak. Lama. Senior itu, Pak. Doktor Golkar.
Masuk di acara ini lagi, acara TV One itu waktu itu. Iya. Dia meyakini gitu. Marwah Daud cium tangan Marwah 7. Daud. Iya. Nah ini ya, Marwah Daud cium tangan 7 maha guru palsu Dimas Kanjeng. Iya. Ya model kayak gini Pak, kayak si siapa tuh Yusuf Mansur kan, oh, udah serahin lo semua hartamu, kasih ini. Giliran dia nih sekarang kalau lagi ada gempa kemarin, serahin juga dong hartamu Yusuf Mansur. Dia nggak bisa tuh, nggak berani. Nggak berani. Malah dimarahin Pak, yang ngomong gitu. Kan gampang dibodohin makanya, bodoh lah. Nah, coba. Nggak ada satupun orang Islam, nggak ada satupun polemikus Islam yang berani mengkritik Yusuf Mansur seperti saya ngoceh-ngocehin si pendeta gila betul itu kan. Sama kayak UAS sama Rizik, dia suruh berani penggal pala orang, bom bunuh diri, suruh dia tantangin, kamu dong coba anakmu atau istrimu atau keluargamu, coba kamu yang bom bunuh diri, nggak mau, bisa dimarahin itu. Ingat nggak kemarin ada yang pakai akun namanya Anak Bangsa, lalu nyuruh saya untuk bunuh orang, bunuh ini, bunuh itu, dimobilisasi. Lalu saya bilang kamu aja nggak berani tamak muka, kamu aja jalanin sendiri, berani nggak? Ngamuk-ngamuk dia kan. Itulah bedanya orang Kristen sama orang Islam. Nggak ada itu ngawur, saya omelin langsung saya katanya. Kita diajarin untuk malah mengampuni, mendoakan, ya, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, gitu. Nggak ada langsung ngamuk-ngamuk dia. Beda jauh ajarannya. Kalau mereka beda begitu, bisa membunuh, bisa mengintimidasi, bisa dianggap penistaan agama. Agama Tuhan kita mah nggak perlu dibela-bela. Tuhan kita apain dibela-bela, begitu dia bisa membela sendiri buat apa? Bahkan Tuhan aja bisa mengajarkan orang yang nangkap Tuhan Yesus itu, ya, tentara Romawi itu kan kupingnya itu di penggal itu Malkus itu ya. Potong sama Petrus, tapi Tuhan marahin Petrus. Emang kamu nggak yakin saya bisa melakukan ini, kirim para bala tentara untuk menghancurkan seluruh pasukan Romawi? Kan mampu, tapi kan enggak, dia tidak akan lakukan hal itu, begitu. Beda jauh begitu. Muhammad malah mengajarkan umatnya untuk membela dia mati-matian, ya. Aduh, jauh lah. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.